Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum wa iqtafa atharuhum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaifa halukum? Barakallahu bikum jami'an. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Ta'ala masih izinkan kita semua bisa duduk di majelis ilmu, yang mana ilmu itu salah satu jalan menuju jannahnya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 118. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu sebuah sebuah wejangan dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, innal ilma katsirun wal umru qasirun faqad minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amrin dinik wa da' ma siwahu fala tu'ani. Yang artinya, innal ilma katsirun, sesungguhnya ilmu itu banyak, ilmu itu luas. Wal umru qasirun, dan umur seseorang itu pendek. Faqud minal ilmi, maka ambillah dari ilmu ma tahtaju ilaihi, ambillah ilmu yang engkau membutuhkannya fi amrin dini, dalam urusan agamamu. Wada' ma siwahu, dan tinggalkan selainnya. Fala tu'ani, jangan membebani dirimu dengannya. Ini wejangan yang berharga, bahwasanya ilmu itu cakupannya amat luas. Ada ilmu akidah atau tauhid, ada fikih, ada hadis, kemudian ada bahasa, ada usul fikih, ada usul hadis, usul bahasa dan sebagainya. Ada tafsir, usul tafsir. Kalau kita pelajari satu kitab hadis,
kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, Musnad Ahmad itu 53 jilid, tebel-tebel. Kira-kira umur kita nggak sampai. Apalagi kalau kita belajar semua hadis Nabi yang dibuka oleh para ulama. Karena itu cerdaslah dalam mengambil ilmu. Karena umur kita pendek, maka ambillah ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan adab, sirah nabawiyah ini minimal kita kuasai. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, ilmu fardhu ain, kemudian ilmu fardhu kifayah. Ini harus kita ambil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah, kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tandanya kepada kami. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Ini terjemahan surah Al-Baqarah ayat 118. Kita lihat kolerasi ayat atau munasabah ayat antara ayat 118 dan ayat 117, 116 dan dengan ayat 119 dan 120. Apa hubungannya? Nah, sebelumnya ketika Allah menyingkap kebohongan kaum Yahudi dan Nasrani yang mana mereka klaim surga itu hanya dikhususkan bagi mereka oleh Allah, sedangkan golongan lain tidak dapat masuk ke dalamnya. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan keburukan-keburukan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Nah, orang Yahudi yang menganggap Uzair putra Allah, sementara orang Nasrani menganggap Isa putra Allah. Dan adapun orang-orang musyrik menganggap para malaikat itu anak perempuan Allah. Maka Allah mendustakan mereka, mendustakan apa yang mereka ucapkan, kemudian menolak anggapan mereka tersebut dengan dalil yang jelas dan bukti yang nyata. Maka Allah bantah dengan turunnya ayat ini. Di ayat ini, ayat 118 menerangkan tentang pengingkaran orang-orang musyrik Makkah terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan pengingkaran terhadap apa yang dibawanya. Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di samping ada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Nah, suatu ketika dari keluarga Bani Hashim dan keluarga
Bani Umayyah ya, Umawi kalau nggak salah. Nah, yang keturunannya Abu Jahal, mereka ini saling berlomba-lomba dengan Bani Hashim dalam hal harta. Harta, kalau Abu Jahal, Abu Lahab termasuk orang-orang kaya yang hartanya banyak. Sementara Bani Hashim, salah satunya yang mengasuh Nabi, paman Nabi, ini termasuk orang yang secara finansial di bawah mereka. Ibaratnya mereka ini dua keturunan ini saling berlomba-lomba bagaikan kuda yang dipacu kencang, saling berlomba-lomba. Nah, cuma di keluarga Bani Hashim ini yang tidak dimiliki oleh keluarga Bani Umayyah adalah karismatik. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku nabi dari keturunan Bani Hashim. Nah, mereka kebakaran jenggot. Gak ada yang bisa membantahnya. Nah, maka kebencian Abu Jahal, kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW bukan dilandasi mereka itu gak tahu kalau ponakannya ini orang yang jujur, bukan, karena masalah yang sangat sederhana, masalah ekonomi, masalah finansial. Nah, jadi orang-orang musyrik itu mengingkari Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Itu adalah siapa yang berikan, Pak? Orang-orang kafir Quraisy. Al-Amin itu diberi gelar oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW karena Nabi adalah orang yang amanah. Ketika mereka bepergian menitip harta kepada Nabi Muhammad, kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa kurang sedikit pun. Nah, mereka senang kepada Nabi Muhammad. Namun ketika beliau diutus menjadi seorang rasul, menjadi nabi, mulailah mereka mengingkarinya, menuduh yang tidak-tidak. Nah, kita review sedikit. Nabi Muhammad diangkat dari seorang nabi, turunnya surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, turunnya surat apa? Al-Mudaththir. Qum fa'anzir. Ayat berapa itu? Ayat keempat. Nah, itu Nabi kita diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Karena ada nabi sebelum Nabi Muhammad, dari kecil sudah diangkat jadi nabi dan rasul. Di antaranya siapa? Nabi Isa. Nah, kita lihat firman Allah yang pertama. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata. Nah, apa tafsirnya ini? Nah, yang dimaksud dengan ungkapan mereka yang tidak mengetahui dalam ayat ini adalah orang musyrik Mekah. Nah, kaum musyrik Mekah. Orang musyrik itu yang mana mereka mengimani Allah dan juga mengimani ada Tuhan selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, kalau syirik itu perbuatannya, kalau musyrik pelakunya. Nah, kenapa mereka dikatakan la ya'lamun? Nah, karena kepercayaan mereka tidak didasarkan wahyu. Panduan mereka bukan panduan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabinya. Dan mereka sebelum diutus Nabi Muhammad SAW itu ada namanya masa fatrah, masa tidak diutus Nabi. Setelah Nabi Isa yang terakhir, kemudian ada sekitar kurun waktu kurang lebih 500 tahun tidak diutus Nabi. Nah, itu namanya masa fatrah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir. Nah, kira-kira apakah ada manusia, orang yang masih beriman kepada Allah di masa fatrah itu? Ada, hanya sedikit sekali yang mereka mengimani
yang milah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, ada namanya nanti Al-Aus ya. Nah, kemudian termasuk Waraqah bin Nawfal. Nah, ini juga masih mengikuti milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Namun sangat sedikit sekali. Nah, kemudian terkait dengan ini nanti Allah tegaskan di ayat setelahnya tentang Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi diutus dari seorang Nabi dan Rasul, mereka mulai menentangnya. Bahkan berbagai upaya mereka lakukan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya Abu Thalib pernah ditawari, nah, kami berikan 10 pemuda yang paling ganteng, yang paling kuat, asalkan engkau berikan ponakan Muhammad untuk kami pegang. Namun tetap Abu Thalib membelanya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi, turunnya Al-Quran kepada beliau. Nah, orang-orang Quraisy ini tidak percaya, Pak. Maka mereka mengatakan, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan mereka, menerangkan kalau Muhammad itu utusan Allah dan Al-Quran diturunkan dari Allah. Nah, dan atau malaikat yang datang kepada mereka untuk menjelaskan ini Muhammad urusan Allah, Al-Quran diturunkan kepadanya Allah. Ini permintaan orang-orang kafir Quraisy kala itu. Nah, maka Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya nanti menyebutkan tentang dalil yang jelas tentang nubuwah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat 108 ini, ini menerangkan bahwa perkataan kaum musyrik Mekah tadi sama dengan orang-orang sebelum mereka. Mereka ucapkan kepada nabi-nabi mereka. Nah, jadi ketika Nabi Musa, kaumnya berkata kepada beliau dan juga nabi-nabi yang lain. Nah, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, nah, yang menyampaikan kepada nabi mereka. Nah, di antara firman Allah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nallah jahratan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang atau jelas. Nah, ini permintaan yang sangat-sangat batil. Nah, bagaimana Pak dengan akidah Ahlussunnah? Apakah kita bisa melihat Allah? Bisa? Orang beriman bisa melihat Allah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Lum'ah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ketika sudah berada di surga. Nah, ketika kita semuanya sudah masuk surga semua, nah, itu kita bisa melihat wajah Allah. Nah, dan lebih terang daripada bulan purnama. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Hatta Nabi Musa yang dikenal sebagai Kalimullah enggak juga bisa melihat wajah Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj? Nah, juga tidak melihat wajah Allah. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di ayat lain, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa humiha wa adasiha wa basaliha. Ini juga perkataan umat Nabi Musa yang menyampaikan kepada Nabi Musa, kami ini enggak tahan makan dengan satu macam makanan. Maka mohonlah kepada Tuhanmu, Rabbmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang diminta bumi, seperti sayur mayur, minuman, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Ini ucapan kaum Yahudi terhadap Nabi mereka, Nabi Musa.
berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nah, ini juga permintaan berikutnya Nabi Musa al-Hawariyun namanya. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang nggak beriman ya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, juga Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Allah berikan dalil yang begitu jelas dan terang kepada mereka tentang mereka ingkar. Maka ketika kita disampaikan kebenaran masih juga kita ngeyel, nah sama dengan kaum Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak punya ilmu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka ilmulah satu-satunya kunci bagi kita mengenal al-haq, mengenal kebenaran dan mengenal kebatilan. Bayangkan, kadang-kadang kita yang sudah rajin ngaji, Pak, yang sudah rajin ngaji duduk majelismu juga tidak paham-paham. Bagaimana dengan saudara-saudara kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ngaji, apakah paham? Nah, itu harus kita tanyakan pada diri kita. Kita saja yang sering hadir belum paham. Yang tidak hadir apalagi. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, dipilih oleh Allah duduk di majelis ilmu. Nah, sekiranya ya Allah buka mata kita, ini sekitar kita ini banyak sayap-sayap malaikat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah. Nah, maka duduk di majelis ilmu meskipun ngantuk atau tertidur itu nikmat. Belum tentu orang yang penyakit amnesia, Pak, yang nggak bisa tidur itu bisa nikmat. Maka salah satunya mungkin sudah datang ke majelis ilmu ya, agar bisa nikmat. Nikmat yang Allah berikan bagi kita yang duduk di majelis ilmu. Apalagi kalau kita melek, Allah berikan ilmu. Nah, ini diantara keberkahan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Nah, maka dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bin Abbas, ada seorang Yahudi yang bernama Rafi bin Huraimah berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau benar sebagai utusan Allah, katakanlah kepada Allah agar dia bercakap-cakap dengan kami sehingga kami bisa mendengar perkataannya. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Nah, pernah Nabi ditawarkan daging kambing yang sudah dibumbui racun. Nah, apa kata mereka, kata orang Yahudi? Kalau memang engkau benar Nabi, engkau makan tidak akan mati. Ini racun. Nabi makan, namun Allah menjaganya. Tetap orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Maka hidayah itu mahal harganya, Pak. Bukan Pak Hidayat ya, kebetulan dari Jakarta. Hidayah itu mahal harganya. Maka kita jemput hidayah tersebut sebelum Allah panggil kita. Kembalilah kalian kepadaku. Ya, kita kembali pada Allah. Nah, dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka sebelum Allah panggil kita belajar ilmu terlebih dahulu. Nah, dalam pandangan Imam Mujahid, orang-orang yang berkata tersebut adalah orang-orang
masih bertanyakan. Nah, namun Abu Aliyah dan Al-Rabi bin Abdurrahman meriwayatkan dari Anas bin Malik dan Qatadah yang mengenakan itu adalah kaum musyrik Arab. Nah, jadi maksud ayat tadi adalah, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, mintalah kepada Rabbmu untuk berbicara kepada kami tentang kenabianmu. Nah, bagaimana Pak? Nah, seorang yang tidak beriman, lancang ucapannya dari hamba Nabi, minta bertemu dengan Allah, saking kepercayaan kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai beliau wafat, kalau dicari cacatnya tidak ada, Pak. Tidak ada cacatnya. Apa yang bisa dihantam sama mereka? Keluarga tidak bisa. Nah, maka Nabi dikatakan apa? Tukang sihir, majnun, orang gila dan sebagainya. Nah, Nabi ketika dicaci dirinya, beliau tidak balas, Pak. Tapi kalau agamanya sudah dicaci, nah baru beliau balas. Namun hari ini kita diomongin sama kita sedikit saja langsung bawa gorok. Nah, kalau agama kita di ejek-ejek, dolok-dolok, nah kebanyakan dia kembali ya Pak. Cium kita ya, tak berani. Nah, tapi jika diri kita, ada diri kita di dia, kita lawan. Di agama kita, nah kita cium. Nah, ini sebenarnya dibalik Pak. Kalau diri kita dihina orang, kita sabar. Kalau agama kita dihina, diinjak, kita lawan. Baru kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi lebih memilih pendapat Qatadah tadi. Nah, ini pendapat yang sahih. Dzalika qalal ladzi min qablihim mithla qaulihim. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani yang meminta hal tersebut kepada nabi-nabi mereka. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu berani ya, minta kepada nabi mereka, nah, bisa bertemu dengan Allah. Itu pun mereka tidak percaya. Kemudian firman Allah, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu, hati mereka serupa. Nah, ini Buya Hamka dalam tafsirnya mengomentari, hati kaum musyrik Arab itu menyerupai hati para pendahulu mereka dari kaum kafir. Nah, Yahudi, Nasrani, nah, dalam hal kekufuran, dalam hal keingkaran maupun kedurhakaannya. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani meminta ayat-ayat menunjukkan kedurhakaan, demikian pula kaum musyrik Arab. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam mukjizat pada beliau, tetap mereka ingkar. Bagaimana dengan kita hari ini, Pak? Nah, umat Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat, hanya diberikan karomah. Itu pun hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau hari dulu viral ya, pada zaman sekarang bahasanya viral. Nah, orang bisa terbang, Pak. Nah, pasti orangnya sakti. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'i wa yatiru 'alal hawa'i wa muqalibatu sunnati fa'lam annahu minasyaiqani. Maka jika engkau melihat ada seorang lelaki berjalan di atas air, terbang di angkasa, hal ini menyelisihi sunnah Nabi, fa'lam, ketahuilah annahu minasyaiqani, orang tersebut dikuasai oleh setan. Dulu kita kagum, Pak, kagum. Orang dibacok tidak apa, nah, karena pisaunya dibalik ya, nah, dan tajamnya jadi tebal ya, akan kebal. Ada Pak yang lagi. Nah, ini menyelisihi sunnah Nabi. Nah, Nabi pun menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang santun, akhlak yang mulia, nah, tetap ditolak. Bagaimana lagi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang kasar? Pasti tidak akan diterima. Nah, karena itu pelajaran
diberikan hidayah bagi orang tersebut. Nah, kemudian sebagaimana firman Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang pada orang-orang sebelum mereka melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir. Nah, jadi Nabi Musa yang diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, juga dibilang tukang sihir. Nabi Muhammad ya, dalam luas dari beliau itu keluar air, para sahabat bisa berwudu. Nah, ini kalau hari ini kalau ada orang yang keluar air dari tangannya pasti disembelih ya Pak, diminta berkahnya. Nah, dulu pernah kasus siapa Pak? Ponari ya, kasus Ponari itu orang kita. Nah, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Nah, ini tombul orang-orang yang melampaui batas, yang mereka meminta kepada Rasulnya agar bisa melihat Allah Ta'ala. Kemudian firman Allah berikutnya, qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Allah berikan pemahaman yang baik kepada orang-orang yang mau berpikir. Allah berikan pemahaman yang baik kepada orang-orang yang mau membuka hatinya. Kita lihat dalam sejarah Nabi Bilal bin Abi Rabah, seorang budak. Namun ketika didakwahkan oleh Nabi, beliau kuat memegang kokoh keimanannya kepada Allah. Disiksa sekalipun, ditaruh di padang pasir yang panas, semoga batu besar di badannya, tetap beliau tidak keluar dari Islam. Menunjukkan betapa keimanan menghujam di dada beliau. Nah, ini yakin. Siapa yang yakin? Allah Ta'ala. Maka ilmu yang kita pelajari harus ilmu ainul yakin, ilmu yang yakin, yang bermanfaat. Kemudian Allah juga menerangkan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul dan menetapkan kenabian mereka. Dengan adanya bukti-bukti tersebut tidak diperlukan tambahan lagi. Nabi Isa, apa mukjizat beliau? Bisa menghidupkan orang yang meninggal walaupun sesaat. Ini nggak ada ilmu kedokteran yang canggih hari ini bisa menghidupkan mayat walaupun satu detik, nggak ada. Namun mukjizat Nabi Isa mampu menghidupkan mayat walaupun sebentar dengan izin Allah Ta'ala. Nah, ini juga kalau ada hari ini pasti itu Pak. Kalau ada hari ini ada orang yang bisa menghidupkan yang telah mati, lama-lama datang ke dia. Pada antri kayaknya. Nah, bisa jadi orang kaya raya tuh ya. Nah, kaya raya, kenapa bisa hidup kembali? Nah, ini pada zaman Nabi Musa dan pada zaman Nabi Isa itu puncak tertingginya ilmu kedokteran ya. Nah, pada zaman sekarang belum ada Pak, orang yang bisa menghidupkan orang yang mati meskipun hanya sebentar. Ini mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah, begitu juga mukjizat Allah berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Dilempar dalam api yang sangat dahsyat, sangat besar, namun tidak terbakar. Tetap ya, beliau berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Kita mengaku beriman, maka siap diuji. Kalau lulus ujian nambah keimanan kita, kalau nggak lulus ya sebaliknya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah agar tatkala kita diuji oleh Allah, kalau ujiannya bersifat harta, uji dengan kemiskinan, kefakiran, itu orang sabar kita. Allah berikan ujian dengan harta melimpah, nah ini hati-hati. Nah, kadang sholat juga ini ujian kesabaran bagi kita.
Kita sholat sabar, agak lama dikit, nah kita nikmati ujian dalam kita. Nah, namun tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sholatnya buru-buru ya, nggak bisa menikmati apa yang kita baca, maka sangat rugi Pak. Rugi kita sebagai orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang beriman akan mengikuti para rasul. Kenapa para orang mengikuti para nabi rasul? Karena kebenaran yang tampak pada mereka. Nah, pengikut Nabi Muhammad dari kalangan bawah itu jarang yang muhtar. Nah, jarang. Nah, kenapa? Keimanan mereka sangat luar biasa. Mereka mencintai Nabi, bahkan rela ya badannya itu nyawanya diserahkan kepada Allah untuk melindungi Nabi. Nah, siapa Pak di antaranya? Ada para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Ini yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Ada juga anak-anak beliau namanya Zaid bin Harithah ya. Nah, orang-orang kafir yang hatinya bebal ya, yang hatinya tertutup, pendengaran tertutup oleh Allah. Nah, meskipun disampaikan kebenaran, bukti yang jelas tetap mereka tolak. Maka kalau ada kita umat Nabi Muhammad disampaikan kebenaran dengan data yang paling jelas, ya tolak juga. Nah, hati-hati masuk kategori sombong ya. Nah, jadi kalau kita disampaikan ya, dikasih nasihat yang baik, langsung meninggalkan kemungkaran, langsung meninggalkan kemaksiatan, kita ngeyel. Nah, hati-hati kita menyerupai kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau kaum musyrik Arab. Ini diantara pelajaran yang kita petik dari ayat ini. Nah, kemudian Allah sebutkan innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabul alim. Sungguh orang-orang yang telah pasti atas mereka kalimat Rabbmu tidak akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Nah, contoh Pak, Abu Thalib beriman apa? Beriman? Tidak. Abu Thalib meninggal dalam kekafiran. Padahal beliau menyaksikan Pak, menyaksikan dakwah ponakannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau rela ya membela sang ponakan. Namun lagi-lagi tadi hidayah milik Allah. Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Karena itu kita semua mintalah kepada Allah agar ditetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah, dicondongkan hati kita dalam agama Allah, sehingga kita nanti menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang senantiasa kokoh keimanannya, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan yang murni dosa-dosa kita semua. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di ayat 118. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa bila mau melihat wajah Allah adalah kita ada di surga. Apakah surga itu adalah waktu melihat Allah itu adalah surga yang hakiki, ya, betul-betul yang intinya betul surga artinya, tidak ada yang dikatakan banyak bidadari segala macam intinya surga. Kalau kemudian dua artinya apakah kita sebagai hamba Allah ini untuk mengenal Allah itu artinya lihatlah dirimu sebelum artinya melihat cermin diri, intinya untuk mengenal Allah selain daripada kita melihat alam semesta artinya dengan kebesaran Allah artinya dengan mengenal siapa sih Allah artinya terhadap kita artinya apakah dengan sholat kita bisa mengenal Allah yang lebih hakiki. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ataupun seorang yang soleh, nanti akan dapat sekitar 72 bidadari. Nah, tiap hari antum bertemu dengan bidadari. Namun syaratnya jadikan istri itu sebagai bidadari itu dunia dulu. Nah, sehingga baru dapat nanti bidadari akhirat. Kalau di dunia kita nggak bisa melakukan istri kita, nggak bisa memuliakan orang tua kita, jangankan melihat bidadari, mencium bau aroma surga pun nggak mungkin ya. Nah, maka ilmu tadi yang salah satu jalan kita mengenal Allah. Nah, ada sebuah ungkapan, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Sekiranya tidak ada guru yang membimbingku, aku nggak tahu Rabbku. Artinya apa? Pentingnya kita berguru. Dan kita berguru, punya guru, kemudian kita belajar ilmu. Nah, lewat penjelasan guru itu kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah secara sederhana. Nah, Allah Sang Pencipta, kita makhluk ya. Kita makhluk yang lemah, hina. Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Sederhana sekali. Dua itu pasti, Pak. Bisa kita mengembalikan visi kita lebih mudah lagi? Tidak bisa. Semuanya pada Allah. Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah Ta'ala. Maka tubuh kita yang hari ini masih sehat, gunakan dalam ketaatan kepada Allah, agar nanti di masa tua kita dijaga oleh Allah. Kalau masa muda kita rajin beribadah di masjid, masa tua juga dimudahkan beribadah di masjid pula. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman yang baik sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dan kita baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu